Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Dewi Romadoni dengan NIM 180701604 dari kelas Psikologi 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengetahuan dalam konstruksi politik dan dominasi pengetahuan. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih pengertian dari pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri merupakan suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Nah, menurut Donsu pada tahun 2017, pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior. Nah, daripada bertele-tele lebih banyak lagi, langsung aja kita masuk ke contoh dari konstruksi politik. Nah, dalam penjelasan ini contoh konstruksi politik diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Dian Herdian mengenai konstruksi politik identitas melalui nilai-nilai Islam dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat. Nah, dari penelitian ini diperoleh bahwa konstruksi politik yang dilakukan oleh para calon kepala desa mengenai identitas lebih bersifat persuasif untuk meyakinkan kepada masyarakat akan adanya kebaikan yang ada pada diri calon kepala desa tersebut. Nah, konstruksi politik identitas yang bersifat persuasif ini dilakukan oleh para calon kepala desa melalui 3 cara, yaitu yang pertama mengkonstruksikan melalui latar belakang, keturunan, dan identitas diri, seperti berasal dari kalangan keluarga pesantren kah, atau memiliki keluarga yang taat terhadap nilai-nilai Islam kah, atau merupakan anak dari tokoh Islam yang berjasa dan berpengaruh baik di lingkungan desanya maupun di luar lingkungan desanya kah, atau juga memiliki kedudukan sebagai tokoh Islam. Nah, yang kedua ada mengkonstruksikan melalui simbol-simbol pribadi seperti berpakaian secara Islami yang ditunjukkan dengan menggunakan baju koko dan peci bagi calon kepala desa laki-laki, dan bagi calon kepala desa perempuan yaitu berjilbab. Nah, serta melakukan komunikasi kepada masyarakat dengan penggunaan muatan Islam. Nah, yang ketiga ada mengonstruksikan melalui aktivitas yang berkaitan langsung dengan Islam seperti menghadiri acara pengajian, syukuran, menjadi wali nikah, atau kegiatan sosial keagamaan lainnya. Nah, dari ketiga cara yang dilakukan oleh calon kepala desa tersebut, diyakini oleh para calon kepala desa memberikan manfaat kepada pembentukan identitas politik sebagai calon pemimpin religius yang tidak hanya memberikan citra positif di masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas dalam pemilihan kepala desa. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dominasi pengetahuan. Berbagai fenomena sering muncul dalam suatu negara, misalnya fenomena dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Nah, sebenarnya apa sih dominasi tersebut? Dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Nah, dalam hal ini bisa jadi dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, di sini Michel Foucault merupakan filsuf berkebangsaan Prancis yang mencetuskan teori mengenai kekuasaan dan pengetahuan. Jadi,
kuasa dijalankan melalui serangkaian regulasi tertentu yang saling mempengaruhi. Menurut Foucault sendiri, kuasa tidak berasal dari luar tetapi dari dalam. Nah, kuasa tersebut menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan. Nah, lebih jauh lagi, Foucault menjelaskan hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Menurutnya, kuasa dan pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kuasa memproduksi pengetahuan, sedangkan pengetahuan memiliki kuasa. Nah, kuasa dideskripsikan oleh Foucault bukan sebagai kuasa untuk menguasai orang-orang secara fisik dan kediktatoran. Nah, kuasa dalam masa modern mengalami pola normalisasi, yaitu kuasa yang disamarkan, disembunyikan dan diselubungi sehingga terkesan tidak tampak. Kuasa sendiri tidak lagi bekerja melalui penindasan. Nah, jadi kuasa sendiri tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik, tetapi kuasa dijalankan dengan memuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara. Nah, contohnya sendiri dalam konteks kasus Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Nah, pengetahuan dalam bentuk agama yang ada dalam keyakinan masyarakat Islam memproduksi kekuasaan dalam bentuk resistensi atau dominasi preventif perihal wacana keagamaan. Nah, resistensi ini berwujud aksi massa yang menuntut proses hukum kepada Gubernur Basuki tersebut. Dan hegemoni dalam bentuk dominasi pengetahuan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani resistensi ini. Nah, pertarungan hegemonik dalam diskusi sosial menjadi isu yang hangat pada masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kasus ini sedikit banyak mempengaruhi elektabilitas Basuki dalam pemilihan Pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya, ia tidak terpilih dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dalam persidangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.